Halo, selamat datang kembali ya. Kita langsung aja nih membahas materi yang Anda bagikan. Fokusnya ini, menarik banget. Kayak mempertanyakan ulang, apa sih sukses sejati itu? Biasanya kan kita mikirnya, oh sukses itu ya pencapaian duniawi ya kan? Uang, jabatan, yang kelihatan lah. Tapi materi ini, wah, ini menantang banget pandangan umum itu. Intinya gini, kesuksesan yang kelihatannya hebat di mata manusia itu ternyata bisa rapuh banget loh. Bahkan ada istilahnya fata morgana rohani. Keren dari luar tapi kosong gitu di dalamnya kalau nggak ada dasar hubungan sama Tuhan. Nah, mari kita coba kupas ini. Iya persis. Jadi fokus kita kali ini tuh gimana ya? Mencoba memahami kenapa sih pandangan ini bilang pencapaian tanpa fondasi spiritual itu rentan gitu. Kita lihat argumennya apa aja. Terus yang penting nih, artinya apa buat cara Anda memandang kesuksesan dalam hidup Anda sendiri? Istilah fata morgana itu aja udah cukup kuat ya kesannya. Kuat banget, kayak ilusi ya. Nah, sumber ini langsung merujuk ke Lukas 16 ayat 15. Intinya kan apa yang dikagumi manusia itu bisa jadi dibenci oleh Allah. Dibilang juga kalau kekayaan, reputasi, itu semua bisa hilang gitu aja. Kayak debu ditiup angin. Ini kalau nggak kokoh dalam kehendak Tuhan. Rapuh ya jadinya. Iya, ada rujukan lagi ke Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jadi kayak pengingat gitu ya betapa fananya pencapaian manusiawi ini. Betul sekali. Fana dan bisa jadi kurang bermakna ya kalau pondasinya salah. Dan yang lebih gimana ya, yang bikin mikir lagi nih, materi ini melangkah lebih jauh, dikatakan kesuksesan semacam itu bukan cuma rapuh, tapi ada potensi jadi semacam kutuk tersembunyi. Wow, kutuk ya. Iya, atau bahkan disebut perangkap iblis. Ini cukup serius ya kedengarannya. Contohnya diambil dari pencobaan Yesus di Padang Gurun, Lukas 4 itu, saat iblis menawarkan semua kerajaan dunia. Nah, peringatannya jelas di sini. Kompromi demi keuntungan cepat atau jalan pintas gitu, itu bukan berkat katanya. Malah bisa jadi jerat. Wah, jadi bukan cuma soal gampang hilang ya, tapi malah bisa jadi apa ya, bahaya gitu. Ini kayak membalikkan cara pandang kita banget ya. Biasanya kan kita ngejar sukses, tapi ini malah bilang sukses itu sendiri bisa jadi ujian. Persis. Ujian iman, tepatnya. Penekanannya di situ. Sukses duniawi itu bisa jadi medan ujinya. Materi Anda ini bahkan ngingetin kalau iblis pun bisa loh meniru hal-hal rohani. Kayak mujizat palsu gitu. Jadi, kilau duniawi itu perlu diwaspadai banget. Jangan sampai membutakan. Oke. Jadi harus hati-hati ya sama apa yang kelihatan sukses dari luar. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Setelah bicara bahayanya sukses duniawi, materi ini kasih alternatif. Sukses sejati itu katanya yang akarnya di dalam Tuhan. Dan uniknya, ini bisa dimulai justru pas kita lagi ngalamin kegagalan. Oh, menarik itu. Jadi kegagalan bukan akhir. Bukan. Menurut pandangan ini, kegagalan itu malah bisa jadi proses. Proses buat ngebentuk karakter, memperdalam iman. Kan ada kutipan Yohanes 15 ayat 5, orang yang tinggal di dalam dia akan berbuah banyak. Betul. Dan buah di sini, ini penting nih menurut materi Anda. Buahnya itu luas banget artinya. Jauh melampaui sekedar materi atau jabatan. Buah yang dimaksud itu mencakup hal-hal kayak kedamaian hati yang nggak goyah sama keadaan, terus keseimbangan hidup, kerja, pribadi, keluarga. Oh, jadi lebih ke kualitas hidup ya? Iya, kualitas internal gitu. Relasi yang sehat, terus pengembangan karunia rohani, sukacita tulus pas melayani orang lain, sampai ke dampak yang sifatnya kekal. Jadi intinya bukan cuma apa yang kita dapat atau capai secara fisik ya, tapi lebih ke siapa diri kita jadinya dan gimana hubungan kita. Tepat sekali. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya ya, materi ini sebetulnya lagi ngajak kita mendefinisikan ulang sukses. Ukurannya bukan lagi apa yang kelihatan dari luar, apa yang Anda miliki atau capai, tapi lebih ke siapa Anda ini, karakter Anda, dan kedalaman hubungan Anda dengan Tuhan. Nilai-nilai batin dan yang ababi gitu. Oke, jadi kalau mau ditarik benang merahnya nih untuk Anda yang menyimak, intisarinya apa sih? Pesan utamanya itu kayak ajakan ya buat menilai hidup kita. Itu bukan cuma dari
daftar pencapaian, tapi lebih ke kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan, ini yang menarik, kegagalan pun kalau kita jalaninya sambil tetap dekat sama Dia, itu dilihat sebagai, langkah menuju kemenangan yang kekal. Iya, betul. Jadi ada perspektif yang beda banget soal gagal dan sukses. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat peringatan dari materi ini soal sukses yang bisa menipu atau jadi perangkap, itu, coba pikirkan gimana caranya Anda bisa secara aktif, secara sadar, gitu, menjaga fondasi spiritual Anda tetap kokoh. Di tengah ambisi Anda, di tengah usaha Anda meraih pencapaian. Pertanyaan penting apa aja sih yang muncul buat Anda pribadi soal hubungan antara iman Anda dengan cara Anda melihat dan mengejar kesuksesan? Itu mungkin bisa jadi bahan refleksi ya.